Di tengah malam, cewek ini mimpi dicakar sama satu makhluk. Pas bangun tidur, mukanya itu udah penuh dengan cakaran. Ayah dan juga ibunya juga penuh dengan cakaran. Pas mereka cek, ternyata ada wanita tua di gudang mereka. Dan yang paling seram, mereka itu tidak mengenal wanita yang ada di gudang itu. Jadi ada sebuah cerita, sebuah keluarga itu hidupnya sangat miskin sekali. Untuk makan aja mereka sangat susah. Gak lama ada teman yang menawari mereka untuk ikut persugihan babi ngepet. Mereka pun akhirnya melakukan ritual. Besok malamnya, ia praktek dengan ditemani sama istrinya. Aksi-aksi mencuri uang pun mereka lakukan di setiap malam. Dalam sekejap, mereka mendapatkan banyak uang. Sampai 2 bulan kemudian, mereka benar-benar menjadi kaya raya. Gak lama kemudian, anak dari bapak ini tuh kecelakaan. Dan istrinya itu sakit parah. Hingga pada akhirnya Ustadz menolong mereka. Ternyata ritual yang mereka lakukan itu butuh tumbal. Dan tumbal yang harus mereka berikan adalah orang yang mereka sayangi. Ia pun bertaubat atas perbuatannya. Siapapun yang meninggoy jika dikubur di tempat ini, maka ia akan hidup kembali. Jadi ceritanya bocil ini memiliki anjing yang sangat banyak. Setiap pagi dan juga malam, dia selalu bermain dengan anak-anak anjingnya. Suatu hari ia dan anjingnya masuk ke dimensi lain. Awalnya mereka kira itu tempat biasa. Setelah masuk, sumpah ini serem banget. Ia melihat seorang pria bocil, lalu ia berkenalan. Selang di dalam dari itu, ia melihat anjingnya itu udah meninggoy. Lalu anak anjingnya itu dikuburin sama si bocil pria ini. Dan kalian tahu apa? Anak anjingnya itu hidup kembali, tapi tidak seperti anjing normal lainnya. Bocil pria ini memaksa si cewek ini untuk stay di sana tuh. Tapi karena ketakutan, ia lari. Bayangin anak anjing sebanyak ini. Melihat si bocil ini tuh ketakutan, mereka pun mundur. Gak lama kemudian, si bocil cewek ini memberanikan diri untuk berkenalan dengan mereka. Dan sekaligus mengembalikan anjing mereka yang ketinggalan di dunia dia. Pada akhirnya, ia dan bocil ini pun berteman. Gila, wanita ini melahirkan ratusan anak. Jadi guys, setelah menikah, cewek ini tuh harus menurut kepada suaminya. Dan harus siap melahirkan anak terus-menerus. Nikah tidak lama, dalam beberapa minggu aja dia udah hamidun. Selama ia hidup dengan suaminya itu sempet abuse dia. Tapi sang suami masih punya akal. Dia berpikir kalau istrinya itu mengandung anaknya. Makanya dia berhenti untuk memukul istrinya. Dalam beberapa tahun, anaknya itu udah sebanyak ini dong. Pada akhirnya si istri udah meninggal, tapi suaminya ini masih hidup. Bayangin anak dan cucunya itu begitu banyak dong guys. Gimana guys, kira-kira kalian pengen banyak anak gak? Cewek ini sebenarnya kuntilanak. Ia ditangkap dan dijadikan istri sama pria ini. Jadi setelah menjadi manusia, si cewek ini tuh harus bekerja untuk suaminya. Seperti harus memasak, cuci piring, dan juga cuci baju. Lalu setiap cewek ini melihat kaca, ia bisa melihat masa lalunya. Dan paku yang ada di kepalanya mulai copot perlahan. Ia ingat kejadian beberapa silam yang lalu. Waktu itu ia ingin kabur dari rumah, tapi suaminya tidak memperbolehkannya. Akhirnya suaminya itu mencekeknya. Lalu ia bangun dari pingsan dan mencabut pakunya. Ia pun kembali ke wujud asalnya nih. Si suami gercep mengambil paku menancapkan ke kepala. Ia menangis karena ia udah tahu apa yang udah suaminya lakukan. Di sini pakunya itu udah mau copot. Si suami ingin memujuk si istri dan mau menekan paku tersebut. Tapi si cewek marah dan mencabut paku di kepalanya. Si suami pun dibunuh. Pria India ini tidak tahan mau Habis bangun tidur ia merokok. Dan dia baru sadar kalau dia itu kesiangan. Tiba-tiba aja perutnya sakit. Istrinya marah-marah karena bangun kesiangan. Pas mau menggunakan WC umum, WC itu penuh. Ia pun mencari toilet umum lainnya. Dia berlari sekencang-kencangnya. Setelah sampai di TKP, tetap aja dia harus menunggu. Dia sudah tidak tahan lagi karena tainya itu udah di ujung. Lalu giliran dia masuk, tiba-tiba aja preman datang tuh. Si preman mengusirnya dan juga orang-orang yang ada di sana. Ia berteriak lalu berak di dalam celana. Kemudian ia melanjutkan nya di pinggir kereta api. Sampai penumpang kereta itu nutup hidung. Karena aroma-aroma yang tidak sedap itu masuk ke dalam gerbong. Malaikat pencabut nyawa hewan bentuknya seperti ini. Jadi guys, ketika hewan sudah saatnya kembali ke rumah Tuhan, mereka akan dijemput sama malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa diutuskan untuk mengambil hewan-hewan yang sudah mau meninggoy. Lebih tepatnya itu sudah ditakdirkan meninggoy. Lalu pada saat ingin mencabut nyawa rusa, sang malaikat pencabut nyawa ini kasihan kepada rusa. Karena rusa memiliki keluarga. Di sini malaikat pencabut nyawa memberikan rusa waktu dan juga momen agar dia bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya.
Akhirnya ia nemenin Rusa kemanapun Rusa pergi. Sampai di mana sang malaikat pencabut nyawa sama Rusa ini udah berteman sangat dekat sekali. Lalu Rusa udah mengerti kalau memang sudah waktunya dia harus berpulang ke rumah Tuhan. Akhirnya pun Rusa meninggoy dan kembali ke rumah Tuhan. Ribuan putri duyung melayani Pangeran Duyung. Jadi guys, ada sebuah kerajaan di sebuah laut. Kerajaan raja hari-hari menyanyi, bahkan banyak duyung yang melayaninya. Saking senang ia ketawa-ketawa terus. Begitulah makna kehidupan. Lalu ada sekelompok bajak laut yang melihat putri duyung di atas permukaan air. Tentu saja mereka segera menangkap duyung itu. Yang berada di dalam air pun tidak diam. Akhirnya terjadilah perang antara manusia dan juga hewan. Sang raja mengamuk dan melempar kapal mereka hingga hancur berlebur. Akhirnya tim ikan di laut pun menang. Gara-gara ke warnet bisa membunuh orang. Jadi ceritanya si bocil ini ke warnet. Di sana ia mendapatkan kebahagiaan dan banyak fun. Setiap berapa menit ia harus memasukkan koin karena di sana itu ada jam maksimalnya. Ia masukin dan terus masukin, akhirnya koin terakhirnya itu habis. Ia tidak punya koin lagi. Ia panik dan merebut koin orang lain dengan cara melukain orang. Kepala orang itu dilemparin ke monitor sampai berdarah. Duh, parah banget ya guys. Suami sangat durhaka sama istrinya. Istrinya memasak untuknya. Bukannya terima kasih malah dilepehin. Lalu si istri ke dapur masak makanan baru lagi. Pas suaminya lihat, suaminya tidak mau makan. Berkali-kali istrinya memasak, tetap aja dia tidak mau. Istrinya menyerah. Nah, di sini suaminya makan tangannya sendiri dan juga kakinya sendiri. Istrinya yang melihat ini langsung pingsan. Duh, menyeramkan banget ya guys. Putri duyung gendut ini lagi cuci mata menggunakan teropong. Pria ini mancing tapi dapat duyung yang satu ini. Melihat banyak makanan, duyung ini membuang si pria ke laut. Tapi duyung gendut menyelamatkan si pria ini. Baru saja si duyung ini mau memberikan nafas buatan. Duyung yang satu ini mendorongnya ke laut dan mengatakan kepada si cowok yang menyelamatkan pria ini adalah dia sendiri. Melihat makanan banyak di kapal, si duyung membuang pria ini ke laut lagi. Duyung gendut datang menyelamatkan si pria ini yang terkena serangan dari hiu. Tapi duyungnya ini itu lagi makan di atas kapal. Gak tahu kenapa aja si duyung ini memberikan nafas buatan kepada si pria ini. Duyung gendut yang melihat ini pun kaget dan menangis. Si pria ini pun jadi makin cinta sama yang duyung satu ini. Ia treat duyung ini layaknya ratu. Sedangkan duyung gendut ini nyesek banget. Patah hatinya membuat sang paus tidak nyaman. Akibatnya si paus menyerundul si kapal. Si pria nyangkut di pohon kelapa. Gak cukup guys, lanjut part 2. Putri duyung gendut yang jatuh cinta kepada manusia part 2. Jadi setelah duyung gendut ini patah hati, paus menyerundul mereka dan si pria itu nyangkut di atas pohon kelapa. Duyung gendut ini mau menyelamatin si pria hanya karena cinta. Tapi sedangkan si duyung ini hanya karena makanan yang sangat banyak di kapal pria itu. Duyung gendut dan duyung lele ini pun akhirnya berantem. Jelas aja duyung gendut ini menang. Pria ini menganggap kalau si duyung gendut ini tuh jahat karena telah memukul si duyung yang satu ini. Karena marah dan emosi banget, duyung gendut memukul tanah sampai mengeluarkan air. Kemudian duyung lele introspeksi diri dan meminta maaf kepada duyung gendut. Si cowok mulai sadar karena yang menyelamatkannya itu adalah duyung gendut. Tapi sudah telat karena duyung gendut itu sudah pergi. Cowok ini adalah seorang chef. Setiap hari ia memasak ikan dan memotong ikan. Nah, gak tahu kenapa di hari itu saat ia memotong ikan, ia sangat benar-benar kehausan. Bodoh amat, dia pun melanjutkan pekerjaannya. Pas pulang dari kerjaannya, ia sempatkan diri ke pasar untuk membeli ikan. Seperti biasa, ia kehausan, badannya pun mulai tumbuh sisik-sisik seperti ikan. Karena sudah tidak tahan lagi, ia pun memotong kepalanya sendiri. Cewek ini semenjak hamil yang ketiga kalinya, ia selalu mendapatkan kesialan. Sudah banyak konsultasi dengan orang-orang pintar dari agama apapun. Orang-orang pintar di sana selalu bilang kalau si cewek ini tuh selalu ditimpakan masalah. Bahkan suaminya terluka saat menolongnya di rumah. Ia sampai takut dengan hidupnya sendiri. Bayi yang ia kandung mengidap tumor. Tidak mau menggugurkan bayinya karena sebelumnya udah menggugurkan bayi sebanyak 2 kali. Ia yakin kalau anaknya itu bisa hidup. Tapi dengan mengorbankan dirinya sendiri tuh, ia pun meninggal setelah melahirkan anaknya. Parah banget, cowok ini hobinya menyium mayat. Jadi cowok ini tuh perawat. Hobinya itu suka mendadani mayat wanita menjadi cantik lalu dicium. Karena perbuatannya, dia kena azab tuh. Si mayat hidup seketika dan menyatakan cinta kepada si pria ini. Duh, bener-bener mengerikan banget.
Cewek ini digigit zombie, tapi yang paling aneh, ia menjadi zombie vegetarian. Semua zombie menyerang manusia, tapi hanya dia tidak menyerang manusia. Dia hanya merampas makanan-makanan dari warga untuk dimakan. Zombie-zombie lain mengejeknya, ya kayak dikucilkan gitu. Dia merasa dirinya aneh. Di sini dia malah ketemu zombie cowok yang juga suka makan sayur. Mereka berjalan dekat yang awalnya mungkin hendak berkenalan. Tiba-tiba aja ada yang menembak mereka hingga meninggoy. Cewek introvert ini kasihan banget, semua temannya tidak mau berteman dengannya. Tapi ada salah satu temannya yang bernama Riley mau berteman dengannya tuh. Suatu hari Riley mengajak Sandra pesta ke rumahnya. Di sana Sandra berteriak karena melihat ada orang melompat dari ketinggian. Semenjak dari kejadian itu Sandra tidak masuk beberapa hari. Riley menghubungi Sandra untuk memastikan kalau si Sandra ini baik-baik aja. Dia juga menawarkan untuk membantu PR-PR Sandra di rumah. Pas di rumah Sandra, mamanya itu sangat aneh banget. Mamanya ini memiliki penyakit mental. Di tengah malam, mamanya ini mengajak Riley ke lantai atas tuh. Di sana Mama Sandra meminta Riley untuk lompat dari gedung. Untung aja Sandra gerak cepat tuh. Ternyata satu keluarga Sandra itu trauma karena telah kehilangan kakaknya yang udah bunuh diri. Orang tua Riley pun membawa mamanya si Sandra ini ke rumah sakit jiwa. Sementara Sandra tinggal bersama orang tua Riley. Kisah nyata pembunuhan berantai di Amerika, tepatnya di California. Kenalin, bocil ini bernama Rika. Mamanya baru meninggal sehingga ia harus tinggal di panti asuhan untuk sementara. Mona adalah pengasuh anak-anak. Ia selalu berdandan cantik saat malming sama pacarnya. Suatu hari Rika masuk ke dalam kamar Mona. Kamarnya itu sangat cantik, terutama di wallpapernya. Di sana Rika mendengar suara bisikan. Apalagi ruang bawah tanah itu selalu dikunci. Ia pun curiga. Pada suatu hari anak-anak di sana main petak umpet. Maria tidak sengaja merobeki wallpaper si Mona. Dinding yang robek itu menjadi banyak serangganya. Faktanya Mona dan pacarnya telah membunuh 7 orang. Ketujuh korban dikuliti dan dijadiin wallpaper. Tulangnya disembunyikan di bawah gudang. Selama ini Mona hanya menyamar menjadi pengurus panti asuhan saja. Akhirnya Mona dan juga pacarnya ditangkap polisi. Barang apapun dimasukin ke dalam oven akan menjadi besar. Karena iseng, ia mencoba semua barang yang ada di rumahnya. Dari makanan hingga uang. Ia memasukin uang. Pada awalnya, ia berharap uangnya akan menjadi banyak. Tapi kenyataannya, uangnya itu menjadi besar. Ia pun iseng memasuki barang miliknya ke dalam oven. Hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Tapi gedenya itu sampai menembus dinding rumahnya sendiri tuh. Ngakak banget sampai kuli bangunan di samping rumahnya itu melihat fenomena tersebut. Karena bentuknya itu ambigu dan terlihat seperti kayu, kuli ini pun memotong milik barang pria ini. Ketiga cewek ini memperebutkan telur. Cantika selalu disiksa sama ibu tirinya dan juga kakak tirinya. Pokoknya kalau ada ayahnya si Cantika, Cantika dibaik-baikin. Pada suatu hari Cantika dipukuli sama kakak tirinya karena udah berani menyentuh pakaian kakak tirinya. Karena tidak tahan dengan rasa sakit, ia kabur dari rumah sambil menangis. Di sana ia ketemu dengan seorang nenek-nenek. Nenek itu menawarinya untuk tinggal di rumahnya. Bahkan nenek memberikan dia telur dan telur itu bisa menghasilkan sebuah emas yang sangat banyak. Cantika dipaksa dari mana asal ia mengambil emas itu. Ibu tirinya dan juga kakak tirinya pun mau mengikuti apa yang dilakukan dengan Cantika. Canti berhasil ketemu dengan nenek ini. Cuman Canti tidak tahan dengan keadaan rumah nenek ini. Keesokan paginya, Canti membawa semua telur tanpa pamit kepada nenek. Tiba-tiba aja telur berubah menjadi monster-monster. Cantika pun disiksa karena dianggap berbohong. Tapi tiba-tiba aja telur Cantika berubah menjadi seorang pangeran. Pangeran ini melindunginya. Canti dan juga ibunya pun meminta maaf kepada si Cantika. Ending dari cerita ini, Cantika dinikahi oleh pangeran.